Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semua dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, yang tujuannya adalah untuk sama-sama mengkaji terkait dengan pembelajaran matematika. Dalam hal ini, kita khusus membicarakan terkait memahami bilangan pecahan yang dekat dengan nol, pecahan seperdua, dan bilangan pecahan yang mendekati satu. Baik, langsung saja kita lihat satu persatu penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah bilangan-bilangan pecahan yang mendekati nol. Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa suatu bilangan itu merupakan bilangan pecahan yang mendekati nol? Baik, silahkan diperhatikan resume berikut ini bahwa untuk kita dapat menandai bilangan pecahan yang mendekati nol, dalam hal ini kita sebutkan karakteristiknya bahwa bilangan di atas ataupun pembilang memiliki selisih yang lebih besar dari bilangan di bawah ataupun penyebut. Jadi antara bilangan pembilang dan penyebut itu memiliki selisih yang lebih besar. Sebagai contoh, 1/5, 1/7, 1/9, 2/10, dan seterusnya yang memenuhi karakteristik yang kita sebutkan tadi. Mari kita lihat secara luasan daerah. Ini adalah untuk 1/5, ya. Jelas dia mendekati nol. Kemudian 1/7 juga jelas pemirsa sekalian dia mendekati nol, ya. Kemudian ada 1/9 juga jelas, ya, mendekati nol. Kemudian 2/10 juga jelas mendekati nol. Artinya gini, dari sini kita dapat memahami bahwa semakin banyak bagian yang telah dibagi dari satu, ya, maka bilangan pecahan tersebut semakin kecil. Nah, jadi ini pemirsa sekalian makna bahwa bilangan pecahan yang mendekati nol. Baik, kita lanjutkan pemirsa sekalian untuk yang kedua, bilangan-bilangan pecahan setengah, atau ini konsep setengah pemirsa sekalian yang juga tidak kalah pentingnya. Bagaimana kita memahami terkait dengan bilangan-bilangan pecahan setengah? Silahkan dipahami resume berikut ini. Untuk dapat mengetahui simbol yang lain yang senilai dengan setengah, maka kita harus menelaah kembali makna setengah, pemirsa sekalian. Dalam hal ini saya coba memberi pengertian bahwa setengah adalah satu bagian dari satu. Artinya dari satu dibagi menjadi dua bagian, maka satu bagiannya itu setengah, pemirsa. Atau jika satu itu kita bagi tiga bagian, maka setengahnya itu adalah, pemirsa sekalian, 1/2/3 atau 1,5/3 itu adalah setengah. Atau jika misalnya satu kita bagi 4, maka setengah itu, pemirsa sekalian, adalah 2/4 dan seterusnya sesuai dengan karakteristik yang telah kita sebutkan tadi. Berikut ini akan saya berikan contoh atau akan saya modelkan bilangan pecahan setengah. Silahkan disimak baik-baik, ya. Yang pertama ini adalah kita berikan contoh kembali dari satu kita bagi menjadi dua bagian, maka satu bagiannya ini adalah yang diarsir dengan berwarna biru, itu menunjukkan setengah. Berikutnya dari satu bagian kemudian kita bagi menjadi tiga bagian, maka yang berwarna biru ini 1/2, ya, atau 1,5/3 ini adalah setengah, dengan penjelasan bahwa setengah dari bagian 3 adalah 1/2 atau 1,5/3, pemirsa, seperti yang eh, disebutkan di atas. Berikutnya satu contoh lagi, pemirsa, ini 1 dibagi menjadi 7 bagian, maka 3,5/7 atau 3,5/7 itu adalah setengah, dengan penjelasan bahwa setengah dari bagian 7 itu adalah 3,5 atau 3,5. Jadi silahkan dipahami baik-baik, pemirsa, sudah ada dua konsep yang kita berikan di sini. Berikutnya, ya, ini adalah bilangan-bilangan pecahan yang mendekati satu, pemirsa. Silahkan kita simak rangkumannya berikut ini.
Nah, jadi untuk menandai bilangan pecahan yang mendekati satu, dalam hal ini bisa kita sebutkan karakteristiknya bahwa bilangan atas atau pembilang memiliki selisih yang sangat kecil dari bilangan bawah atau penyebut. Jadi ini berbeda dengan yang mendekati nol. Kalau yang mendekati nol tadi itu adalah selisih antara pembilang dan penyebutnya itu sangat besar, maka kalau di yang mendekati satu, selisih antara pembilang dan penyebutnya itu sangat kecil. Sebagai contoh mana? 4/5, 6/7, 8/9, 9/10, dan seterusnya. Jika kita lihat 4 sebagai pembilang, 5 sebagai penyebut, jadi selisihnya 1. Begitu juga untuk yang berikutnya. Mari kita lihat secara model luar daerah ini untuk 4/5 pemirsa ya. Jelas yaitu mendekati 1, yang mana 1, 5/5. Kemudian 8/9, ya jelas ya. Mendekati 1, dari mana? Dari 9/9 atau 1. Begitu juga yang ini untuk 6/7 juga mendekati 1 pemirsa sekalian. Jadi silahkan dikaji ulang kembali terkait dengan 3 konsep yang telah disampaikan. Baik, berikutnya pemirsa sekalian, ini merupakan penjabaran dari 3 konsep tadi ya. Pada akhirnya saya berpikir bahwa ini menjadi sangat penting ya dari apa yang telah kita bahas dari 3 konsep sebelumnya terkait dengan mengelompokkan pecahan ke dalam 3 kategori ya. Artinya di sini saya coba detilkan kembali. Jadi kalau kita maknai kembali terkait dengan uh, pecahan ya. Jadi sebelumnya di video sebelumnya sudah disampaikan bahwa pada garis bilangan pecahan itu berada di antara bilangan 0 dan 1, bukan 0 dan bukan 1, tapi di antara ini. Kemudian pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk membagi ya, mengelompokkan bilangan-bilangan pecahan itu ke dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama seperti nampak di sini bahwa ini pecahan yang berada di antara 0 dan setengah. Jadi pecahan-pecahan mana saja yang berada di antara 0 dan setengah nanti akan sama-sama kita kaji. Kemudian yang kedua adalah bilangan pecahan yang tepat setengah. Seperti yang telah kita pelajari tadi. Jadi dari 0 dari di antara 0 dan setengah tadi itu lebih sudah ada sedikit konsep yang mendekati 0. Tetapi ini kita coba perjelas kembali. Kemudian tadi di nomor 3 terkait dengan yang mendekati 1. Maka di sini kita detailkan lagi mana saja pecahan yang ketiga yaitu ya yang lebih daripada setengah, kemudian dia itu adalah mendekati 1 juga tetapi kurang daripada 1 ya. Jadi inilah pemirsa 3 kategori yang akan benar-benar kita dalami. Kemudian bagaimana nanti cara mengelompokkan? Jadi di sini saya sudah membuat formula seperti ini, pemirsa sekalian ya. Jadi ini ada 4 kolom ya. Di kolom pertama itu adalah bilangan-bilangan pecahan yang ingin kita kelompokkan ya. Kemudian di kolom yang kedua ini adalah kolom jika sekiranya nanti pecahan itu berada di antara 0 dan setengah, maka nanti tinggal kita contohkan saja. Jadi ini di kolom pertama. Di kolom kedua sih ya. Kemudian di kolom ketiga itu yang tepat setengah pemirsa. Yang tepat setengah ya. Di sini P-nya sama dengan setengah atau P itu adalah bilangan pecahan. Kemudian yang ketiga adalah berada di antara lebih daripada setengah tetapi dia kurang daripada 1. Nah, misalnya ini ada 2/5 ya. 2/5 ini di sini adalah berada di antara 0 dan setengah. Kemudian 6/8. Nyata 6/8 itu adalah berada lebih daripada setengah, dia kurang daripada 1. Berikutnya adalah 5/10, itu adalah tepat setengah. Tentu pemirsa sekalian pasti akan bertanya, bagaimana trik ataupun cara kita untuk mengetahui sebenarnya itu secara konsep pemirsa sekalian boleh dengan luasan suatu daerah ya atau mentabulasi atau meletakkan bilangan itu pada garis bilangan. Namun demikian dalam kesempatan ini saya akan mencoba memberikan
ketentuan-ketentuan tertentu di sini, pemirsa, bisa dipahami dalam penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah untuk menandai, ya, untuk kita tandai bilangan, ya, pecahan yang berada pada area lebih dari 0 dan kurang dari setengah, ya, di mana pembilang lebih kecil kurang dari setengah penyebut. Nah, jadi ini. Jadi pembilang lebih kecil atau kurang dari setengah penyebut, pemirsa. Jadi kita cek. Misalnya tadi yang ini, ya. Yang ini tadi ini. Saya mencoba untuk warna biru, ya. Warna biru biar kelihatan perbedaannya. Jadi ini coba kita cek. Nah, gimana makna ini? Kan tadi ada pembilangnya 2. Kita cek. Kemudian penyebutnya 5 kan? Jadi setengah daripada 5. Nah, kalau kita lihat ini kan 2, ya kan? Setengah daripada 5, 2,5. Maka tandanya adalah 2 dengan 2,5 kalau kita bandingkan, ya. Kalau kita bandingkan 2 dengan 5 ini 2 kurang dari 2,5 sehingga dia berada di antara 0 dan setengah, pemirsa. Kemudian kalau untuk 6 per 8 sama juga seperti tadi, ini ada trik untuk menandai bilangan pecahan berada pada area lebih dari setengah dan kurang dari 1, di mana ini kategorinya pembilang lebih besar dari setengah penyebut. Sebaliknya, pemirsa. Sebaliknya. Coba kita cek. Ya. Coba kita cek misalnya ini 6 per 8. Pembilangnya 6. Penyebutnya 8. Nah, setengah daripada 8. Kan 4. Ya. 6 dengan 4. Tandanya apa? Lebih dari. Nah, karena 6 lebih dari maka memenuhi, maka dia berada di lebih dari setengah kurang daripada 1. Kemudian yang untuk setengah, maka ini ada trik yang saya berikan. Selisih penyebut dan pembilang sama, pemirsa. Jadi penyebut dan pembilang, penyebutnya 10, pembilangnya 5. Maka ini harus hasilnya adalah pembilang itu sendiri. Maka memenuhi, maka dia adalah tepat setengah, pemirsa. Bagaimana? Kira-kira dapat dipahami? Silahkan disimak baik-baik trik yang saya berikan ini. Mudah-mudahan dapat membantu. Untuk dapat memberikan pemahaman yang lebih, pemirsa, mari kita berlatih berikut ini, ya. Berikut ini telah diberikan, ya, sejumlah bilangan, ya. Tentukanlah pecahan-pecahan berikut apakah berada seperti tadi, ya, di antara 0 dan setengah, atau tepat setengah, atau berada lebih dari setengah, atau kurang daripada 1. Jadi kita beri tanda contreng nanti, pemirsa. Jadi ini, oke. Coba pemirsa sekalian, ya. 2/3. Oke, 2/3. Jadi 2/3. 2/3 coba kita cek, ya. 2/3. Oke, 2/3. Jadi kita ini kan, kita bandingkan ini. Tetap penyebutnya adalah setengah daripada 3, 1,5. Berarti bagaimana hubungan 2 dengan 1,5? 2 lebih dari 1,5. Maka bisa dipastikan pecahan ini berada di sini, pemirsa sekalian, ya. Kemudian kita cek untuk yang satu, ini yang kedua, ya. 3/7. 3 kita tulis di sini, kemudian 7 kita tulis di sini, atau setengah daripada 7, ya. Setengah dari 7. 3, kemudian setengah daripada 7, 3,5. Bagaimana hubungannya? Ternyata kurang dari 3 kurang dari 3,5. Maka 3/7 itu berada di sini, pemirsa. Oke, berikutnya adalah 4/6. Ya, 4 dengan setengah daripada 6. 4 setengah daripada 6 adalah 3. Maka tandanya adalah lebih dari. 4 lebih dari 3, maka 4/6 berada di antara setengah dan 1. Berikutnya 3/6, pemirsa. Ya,
3/6. Jadi ada satu kategori lagi tadi itu adalah 3/6. Jadi ini kita duga ini adalah setengah dari mana? Nah, coba kita cek. 6 kita kurangi dengan 3 ya, sama dengan 3. Oh, ternyata memenuhi bahwa ini adalah pecahan tepat setengah. Berikutnya 5/9. 5/9 kita tulis 5 ya. Kemudian di sini setengah dari 9. 5, kemudian setengah daripada 9, 4,5. Apa tanda yang dapat kita berikan di sini? Lebih dari. Jadi 5 lebih dari 4,5, maka bisa dipastikan 5 ini berada di antara ini. Jadi ini pemirsa, salah satu daripada penerapan dari trik yang saya berikan tadi. Semoga dapat membantu selain daripada pemirsa dapat menggunakan luas suatu daerah ya. Luas suatu daerah gimana? Misalnya saya ambil pada 2/3 ya pemirsa sekalian ya. Misalnya saya ambil pada 2/3 di sini ya. Nah, jadi kita bisa buat luas daerahnya di sini ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian saya bagi 3 ya. Nah, bagi 3. Oke, saya bagi 3. Saya bagi 3, coba kita lihat. Nah, kira-kira seperti ini pemirsa. Maka kalau kita arsir ini kan 2/3. Maka kan kalau kita buat satu lagi di sini, ada gambarnya sama, kemudian saya buat setengah di sini. Nah, ini untuk dapat kita membandingkan. Maka kan setengahnya di sini pemirsa. Maka jelas bahwa 2/3 ini eh, lebih daripada setengah. Maka kita contreng di sini tadi. Jadi itu juga bagaimana dengan menggunakan luas satu daerah. Baik pemirsa, saya kira pembahasan kita cukup sampai di sini. Silahkan dipelajari kembali karena ini merupakan salah satu konsep yang sangat penting ya, yang mungkin bisa jadi itu sangat jarang ditemukan, tapi di sini kita bahas karena ini nanti akan kita tunjukkan bahwa kegunaannya adalah ketika kita nanti akan melakukan operasi hitung pecahan dengan fleksibel. Baik pemirsa sekalian, jika memang materi ini dirasakan bermanfaat, silahkan di-share. Kemudian jangan lupa juga untuk menekan subscribe guna untuk mendukung channel ini dalam pengembangan konten-konten pembelajaran bermatematika yang berkualitas. Baik, saya akhiri pertemuan kita pada kali ini. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.